Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang hari yang sejuk ini kita sama-sama dikumpulkan Allah ta'ala dalam majlis kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita baca, apa yang kita zikirkan, mudah-mudahan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramun, para asatidah, para guru-guru yang sama-sama saya hormati, segenap ibu-ibu sekalian, wabil khususnya Ibu Hajar Rahimah. Ada Ibu Hajar Rahimah? Alhamdulillah. Al-Mukarramah Ibu Sofia ada? Alhamdulillah. Ibu Saodah? Alhamdulillah. Ibu Maria? Alhamdulillah. Yang nggak ada Ibu nggak ada ya? Lagi pergi ya. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, selamat di perjalanan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini saya akan mengulas tentang syarah daripada ratib ya. Ibu-ibu semua baca ratib di sini? Nah, Ratibul Haddad, tahu Ratibul Haddad? Nah, iya, saya pengen rangin satu persatu tentang fadilahnya, tentang maknanya, biar kalau kita baca ratib ngeresep di hati. Karena kalau seandainya kita punya pisau di rumah, terus pisau itu kita nggak pakai tuh. Kenapa kita nggak pakai? Karena kita nggak tahu manfaatnya. Ya, itu jadi pisau yang manfaat apa sia-sia? Sia-sia. Nah, maka alangkah bagusnya kalau kita punya pisau di rumah, selain kita punya, kita juga bisa pakai tuh pisau buat kita manfaatin. Nah, sama kita baca zikir. Yang pertama dari zikir yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad setelah membaca ayat kursi, yaitu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nih, dibaca berapa kali, Bu? 3 kali. Di situ ya ada kalimat la ilaha illallah ya. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah ya. Ini adalah awal mula zikir yang pertama dibaca. Jadi yang pertama kali dibaca apa tuh? La ilaha illallah, ikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan nanti Ratibul Haddad ditutup dengan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Agar apa? Agar kelak kita meninggal dalam keadaan husnul. Dimulai dengan la ilaha illallah, diakhiri dengan husnul. Mudah-mudahan kita semua di sini husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bahkan ada keterangan, Bu. Siapa orang yang rutin membaca Ratibul Haddad ya, atau ratib yang lain, maka insya Allah matinya husnul khatimah. Amin. Ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin. Kenapa orang nggak istiqomah? Kenapa orang malas baca? Karena biasanya malasnya karena baca ya. Kudu buka buku dulu. Kadang ada yang wudhu dulu. Ya kan ribet tuh. Kalau mau gampang, ibu apalin aja. Diapalin ya. Oh, malam Jumat baca ya, alhamdulillah ya. Ini wirid ratib sebenarnya itu dibaca paling bagus setiap hari. Setiap hari. Ya. Kalau kita biasa seminggu sekali, di mushola seminggu sekali. Kadang ada yang sebulan sekali, kadang ada yang setahun sekali. Paling bagus setiap hari. Karena kita ini, Bu, berpotensi meninggal dunia setiap hari. Pengennya kita tiap hari baik. Nah, kita baca nih. Apa maknanya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain wahdahu. Ya, ia esa.
La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya. Ini dua kalimat yang luar biasa. La ilaha, tidak ada Tuhan. Kalau dalam bahasa ahlu tauhidnya namanya nafi, menafikan. Tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah, namanya isbat. Nafi dan isbat. Ya. Sebenarnya Bu, kita bisa aja ngomong begini. Allahu ilahun, Allah itu Tuhan sebenarnya. Bisa aja. Ya, atau enggak ilahuna, Allah, Tuhan kita Allah. Tapi Allah enggak pengen begitu. Allah pengen disebutkan tidak dulu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, contoh gini, ibu kalau dibilang sama suaminya, aku cinta kamu, kira-kira girang enggak? Girang ya? Kalau saya enggak girang, Bu. Karena ucapan aku cinta kamu itu tidak ada pembatasan. Contoh ya, saya bilang nih, misalnya, saya bilang sama istri saya ya, yang pertama misalnya, aku cinta kamu. Bisa jadi juga saya ngomong aku cinta kamu sama yang lain kan gitu. Tapi kalau saya bilang tidak ada yang aku cinta kecuali kamu. Nah, lebih indah yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Nah itu. Kita kalau mengatakan Allah Tuhan, ntar juga bisa bilang tembok Tuhan, pohon Tuhan, duit Tuhan. Tapi kalau kita bilang tidak ada Tuhan selain Allah, berarti emang kagak ada yang. Jadi kalau suami ibu nanti bilang aku cinta kamu, girang nggak? Udah nggak girang tuh. Udah nggak girang. Iya semuanya. Karena bisa jadi ada yang dicinta selain kita. Tapi kalau suami kita bilang tidak ada yang abang cinta kecuali adek, ya salah, gurih gak Bu? Nah itu. Makanya dikatakan la ilaha, diterusin lagi Bu, wahdahu, hanya ia, cuman dia. Ya, kalau saya bilang hanya dia, lagu dangdut ntar muncul. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Nggak ada yang menyaingi Allah. Tuh indah banget kan. Neng, hanya engkau yang abang cinta. Hanya satu-satunya. Tidak ada selain Neng di hati abang. Wow, Masya Allah. Kelepak-kelepak tuh bini tuh gini. Waduh. Indah gak bentuk pujiannya Bu? Beginilah cara kita memuji Allah. Diajarkan sama siapa? Allah. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Hanya engkau. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Masya Allah. Yang kedua, lahul mulku. Harus sih Bu kalimatnya gini. Al mulku lahu, harusnya. Kerajaan milik Allah. Tapi Allah gak begitu ngajarin kita. Nabi gak begitu ngajarin kita. Dia ajarin apa? Lahul mulku. Diduluin lahunya. Kenapa? Biar ada makna yang sangat indah. Apa beda maknanya Bu? Kalau saya bilang kerajaan milik Allah, ya, ntar juga saya bisa bilang kerajaan milik Firaun, kerajaan milik Fulan, kerajaan milik Namrud dan sebagainya. Tapi kalau saya bilang lahul mulku, hanya punya Allah kerajaan yang ada di dunia. Hanya punya Allah. Ada apanya Bu? Hanya. Tuh. Jadi kalau kalimat kita majuin, kita pindah posisinya, jadi ada hanyanya. Contoh, iyyaka na'budu wa iya. Harusnya Bu kalimatnya na'buduka wa nasta'inuka. Kami menyembahmu dan kami minta tolong kepadamu. Dimajuin kaknya. Iyyaka, hanya kepadamu. Kami menyembah, hanya kepadamu. Kami minta tolong. Maknanya apa tadi? Pembatasan. Tapi kurang kalau seandainya kita bilang hanya punya Allah kerajaan yang ada di dunia. Seandainya kita bilang begitu Bu, yang namanya raja biasanya adil apa zolim? Raja, pemimpin biasanya nih umumnya adil apa zolim? Zolim. Oleh pajak 12%. Tuh ketawa Ibu. Betul. Orang susah makin orang kaya makin betul. Islam mewajibkan zakat 2,5%. Pemerintah 12. Zolim apa zolim? Tahu kan? Biasanya yang punya kerajaan semena-mena Bu. Ya, zaman-zaman dulu nih yang namanya raja
seenaknya ngambil anak orang buat jadi istrinya. Ya. Anak orang cakep, ayo kawin sama saya. Dipaksa, Bu. Raja tuh. Ngelihat orang punya duit dikit, dipaksa. Orang miskin dipajakin. Ya, orang kaya dibebasin dari pajak tuh. Ya. Betul-betul. Maka Allah menyebut setelahnya lahul mulku, hanya milik Allah lah kerajaan, tapi walahul hamdu, tapi hanya milik Allah lah segala pujian. Artinya apa? Ini raja bukan raja yang tapi raja yang terpuji itu. Baik ini raja Allah tuh. Gimana nggak baik, Bu? Tukang es, kerjaannya dagang es, cuman mikul-mikul es bisa pergi haji sekeluh, dapat duit ratusan juta. Mau jualan es, Bu? Siapa yang ngasih rezeki? Baik nggak Allah? Baik. Cuman dagang es bisa berangkat umroh sekeluh. Mau dagang es? Cuman di depan Gus Miftah dagang es. Ibu ya, baik Ibu Allah. Nih Ibu coba bayangin ya, baiknya nih Allah yang megang kerajaan langit bumi. Saya mau tanya, orang kalau nyakitin kita, ya, orang kalau nyakitin kita bisa balas gak, Bu? Bisa. Balas dengan kebaikan, keburukan. Keburukan. Umumnya orang kan gitu ya, dijahatin dibalikin jahat. Itu. Tapi Allah enggak, Bu. Kita berbuat dosa sama Allah, maksiat sama Allah, Allah kasih sakit. Yang mana sakit itu ngapusin. Ya. Kita jahatin Allah, kita nggak kerjain perintah Allah, Allah tetap kasih nikmat. Orang yang nggak sholat isya pagi ngopi nggak ngopi? Ngopi. Orang yang nggak sholat subuh pagi ngerokok nggak? Kalau seandainya Allah jahat, malam nggak sholat isya, pagi innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mati, Bu. Ya. Tapi Allah kasih nikmat tuh, yang maksiat tetap bisa makan, yang maksiat tetap bisa jalan, bahkan yang banyak utang tetap bisa bayar. Bisa jalan-jalan tuh. Nikmat kata, Bu. Wa yuhyi wa yumitu. Allah yang menghidupkan dan Allah yang wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Nah, ini dibaca 3 kali. Ketika kita lagi sholat, habis sholat subuh dan habis sholat maghrib, dibacanya 10 kali. Dibacanya 10 kali. Jadi kalau baca ratib 3, kalau habis sholat 10. Kalau kita mau jadiin wirid, Bu, setiap hari wirid, boleh kita baca 100 kali. Itu, ya. Misalnya ini malam nih, ya habis sholat isya, laki udah tidur dah, kita mau wirid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 dibaca sampai berapa tuh? 100. Ya. Ada orang baca wiridnya ini, ya dikasih amalan nih, ente baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali dibaca sama dia. Besoknya laporan, guru saya udah selesai. Berapa lama bacanya? Cuman nggak nyampe 1 menit. Wah, hebat banget. Emang ente bacanya gimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Wah, pantes cepat banget. Ya begitu juga, gue juga bisa baca 100 kali, apa 1000 juga gampang, 1000 kali gitu. Ya. Nah, jadi manfaat daripada kita membaca ini ada beberapa fadilah. Yang pertama disebutkan dalam sebuah kitab yang bernama Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Dia mengatakan man qalaha, siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, kana lahu idlu idki raqabatin min waladi Ismail, maka baginya mendapatkan pahala yang setara membebaskan 1 budak daripada anak Nabiullah Ismail. Ya. Membebaskan 1 budak
daripada anak keturunan Nabiullah Ismail. Tuh. Wa kutiba lahu asyru hasanatin, dicatatkan bagi dia 10 kebaikan. Wa hutta anhu asyru sayyiatin, dihapuskan 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asyra darajatin, diangkat 10 derajat. Wa kana fi hirzin minasyaiton hatta yumsiya, dan dia itu dijaga daripada setan sampai sore kalau bacanya pagi. Wa in qalaha masaun, kalau dia bacanya di sore hari, kana lahu mithlu dzalik hatta yusbiha, maka dapat perlindungan sampai pagi. Tuh. Makanya ini banyak fadilahnya ya, di antaranya itu Allah berikan 10 kebaikan, Allah hapus 10 keburukan, Allah angkat 10 derajat, dan Allah selamatkan, Allah jaga dari gangguan setan. Ya. Nah ini ya disebutkan dalam kitab yang lain, ada beberapa fadilahnya. Yang pertama di antara fadilah daripada membaca zikir ini, tulis, catat. Yang pertama, at-tuma'ninah, orang yang baca ini akan tenang hatinya. Ya. Wansyirahus sadr, hatinya akan lapang. Ya. Wasa'adah, hatinya akan bahagia. Kenapa kok bisa tenang? Kenapa bisa bahagia, bisa lapang hatinya? Karena ada kalimat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Kita punya hajat, Bu. Kalau hajat kita belum terkabul, tenang gak hati? Belum tenang. Tapi ketika kita bilang wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha berkuasa atas segalanya. Punya Allah kerajaan langit. Kalau kita sudah minta sama raja yang di langit dan kerajaan yang di bumi, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Maka hati kita akan menjadi apa tuh? Tenang. Lalu yang kedua di antara fadilahnya adalah yu'alijus su'adz-dzanna billah, akan hilang penyakit buruk sangka sama Allah. Ya. Kalau buruk sangka ada 2. Buruk sangka sama manusia, buruk sangka sama siapa? Allah. Ya. Makanya ada orang cerita, Ustadz, saya kok hidup kok susah mulu ya, hidup kok sakit mulu ya, kagak kaya lagi, udah kerja ngutang, udah kerja susah dan sebagainya. Kenapa Ustadz kok begitu? Nih kata Nabi Muhammad SAW, idza ahabballahu abdan ibtalah, kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih musibah, Allah kasih ujian. Tuh. Bahkan kalau kita kena musibah, biasanya nih orang kalau kena musibah larinya ke Allah apa ke dunia? Biasanya ke Allah. Biasanya orang kagak pernah ngaji, pas lagi susah ngaji mulu, rajin banget ngaji, taklim dari Senin sampai Minggu diikutin sama dia. Pas udah kaya dicariin kagak ketemu, ngilang, nomor WhatsApp diganti, takut ada kayak yang begitu? Yang mana itu? Nggak ada, sini nggak ada ya. Ada di situ kali itu. Betul nggak? Iya. Lebih banyak orang yang balik ke Allah ketika dalam kondisi susah ketimbang dalam kondisi kaya. Banyak orang ketika kaya lupa diri. Makanya kalau kita dikasih susah sama Allah, alhamdulillah. Dikasih nikmat sama Allah, alhamdulillah. Pasti Allah punya rahasia di balik musibah. Kadang maaf Bu, ada orang menjelang meninggal sakit kan? Banyak yang menjelang meninggal sakit. Banyak juga yang meninggal karena kenapa sih Bu orang meninggal sakit dulu? Dihapusin dosanya. Mungkin di masa muda dia begajulan, masa muda ninggalin sholat, masa muda punya kezoliman sama orang. Sebelum meninggal Allah hapusin di dunia. Kenapa? Hukuman di dunia jauh lebih ringan daripada hukuman pilek aja Bu, bisa ngapusin dosa setahun Bu. Pilek. Ya. Mau nggak pilek? Ya. Itu baru pilek Bu. Belum lahir, belum asam urat, darah tinggi, diabetes, semuanya aja tuh. Ya, orang kalau makin tua yang diomongin bukan program prestasi, penyakit. Makanya pada selonjoran kan tuh. Tahu selonjoran emang gitu, memang begitu, emang udah waktunya. Namanya masanya. Iya kalau sila begini kan berarti kan masih kuat nih. Gitu. Kalau udah begini berarti udah tuh. Udah enggak kuat tuh. Lah enggak apa-apa. Tiduran enggak apa-apa Bu Haji. Enggak apa-apa.
Makanya Sayyidina Ali berkata, kata Sayyidina Ali nih, kalau saya doa terus dikabulkan, saya senang 1 kali. Kenapa? Karena yang saya doain itu permintaan saya. Tapi kalau saya doa, saya nggak dikabulkan, saya senang 10 kali. Kok begitu? Karena itu keinginan siapa? Allah. Ya. Kadang apa yang kita ingin belum tentu baik. Ya. Kita pengen anak kita kawin sama orang kaya, pasti nggak baik? Belum tentu. Walaupun kita senang juga anak kita nikah sama orang kaya. Bisa jadi istri kita nikah sama orang kaya jadi bawang putih, hadirin. Tahu bawang putih? Diomelin mulu. Pengen nggak punya anak diomelin sama mertuanya mulu? Kagak, nggak ada yang pengen. Udah mendingan yang sekupu, tahu sekupu? Selepel, sebanding, nyarina nggak kaya-kaya banget, cuman istri kita bahagia. Jadi belum tentu yang kita pengen baik. Bisa jadi yang Allah pengen lebih. Makanya dalam sebuah riwayat ada seorang hamba berdoa kepada Allah, diminta sama Allah, angkat tangan berdoa tiap malam. Ya, tapi nggak dikabul-kabul doanya. Kenapa? Allah senang dengar suara dia. Allah girang dengar tangisan dia. Makanya Allah bilang, udah lu doa terus, gue seneng denger doa lu, suara lu tuh. Tapi ada hamba ketika doa langsung dikabul. Kenapa? Allah nggak pengen dengar suaranya. Ya. Males dengar suara ini nih, mau itu kasih sama Allah. Makanya kita kudu baik sangka. Mungkin doa kita belum dikabulkan karena Allah senang dengar suara kita tuh. Jadi begitu hati-hati, baik sangka sama Allah. Lalu yang ketiga, di antara faidah daripada mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi, ilajul khaufi wal waswas, kita mengobati penyakit takut dan waswas. Saya mau tanya, penyakit takut sama waswas datang dari mana? Dari hati. Siapa yang bisikin hati? Siapa nama setannya? Siapa? Ada nama setannya, ada. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil. Enak banget nas-nas doang ya. Min syarril waswasil. Apa artinya? Dari kejahatan waswasnya si khannas. Jadi setan yang suka bikin waswas kita namanya khannas. Baik-baik namain anaknya khannas. Wah kerennya di Quran khannas gitu. Dinamain khannas. Ya. Khannas artinya setan yang bersembunyi. Di mana sembunyinya? Di balik hati. Sehingga orang samar. Orang nggak bisa bedain mana bisikan hati, mana bisikan Kenapa? Ngumpetnya di sini, ya. Jadi kalau ada misalnya ada botol misalnya, terus saya ngumpet di belakang botol loh ya, ceritanya nggak kelihatan ya, saya ngumpet di sini, saya panggil Bu Haji, kira-kira orang yang saya panggil ngelihat botol nggak? Bisa nggak dia mengira itu suara botol? Bisa, karena saya kan ngumpet di belakang botol. Nah ceritanya saya nggak kelihatan. Kata Bu Haji itu, kata botol manggil aneh. Ternyata bukan botol. Siapa yang manggil? Ya. Jadi ketika hati kayak berbicara, itu bukan hati, bu, kadang-kadang khannas. Kerjaannya ngapain? Bikin was. Pernah nggak bu lihat orang wudhu diulang-ulang? Itu was namanya. Takbir, Allahu Akbar diulang-ulang. Was namanya. Gitu. Ya, bolak-balik ke kamar mandi, kencing, udah bersih belum ya? Balik lagi. Was. Ya. Tengah malam jam 12, liatin jam, laki gue belum pulang kemana? Nyangkut di rumah janda apa ya? Was itu bu. Makanya bu, laki pakein aplikasi bu, biar kita tahu di mana. Ada. Downloadin aplikasi apa kemarin? Tuh. Hah? Apa PS? PS apa tuh? Oh GPS itu. Saya bisa bu ngontrol nih bu, istri saya lagi di mana gitu, saya kontrol. Oh lagi di sini, kelihatan bu. Ya. Download aplikasi apa aja kelihatan bu sekarang. Canggih sekarang. Ya. Kan sekarang aplikasi ada yang aneh-aneh tuh bu tuh. Nah ibu pasang tuh di HP, pasangin di HP suami, biar ibu bisa mantau tuh. Suami lagi di mana? Yang lagi di mana? Lagi di masjid taklim. Pas lihat di setu.
Lagi mancing tuh. Lah mending mancing ikan, lah mending mancing janda repot tuh. Jadi hati-hati Bu, kita punya hati nih. Jangan sampai kita ikutin bisikan khonnas tuh. Maka menghilangkan was-was tadi dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Lalu yang keempat, zikir ini juga bisa menjadi syifa, obat bagi seluruh penyakit zahir dan batin. Ya, jadi obat. Lalu yang kelima, yakfika ya man kana bihi syarrun. Ya, bisa menjaga kita, melindungi kita dari segala macam kejahatan, Bu. Yang namanya sekarang, Bu, kejahatan macam-macam, Bu. Orang keluar rumah ketemu ada jambret. Jalan di ATM ada tukang ngambil ATM. Kita buka warung ada yang rampok. Kita jalan ke pasar ada copet. Ya, di rumah ada babi ngep. Segala macam, Bu, sekarang kejahatan banyak, Bu. Ya. Jadi kita mesti hati-hati, apalagi anak-anak perempuan kita nih, Bu, hati-hati jagain tuh ya. Ajarin nih wirid biar apa? Biar selamat, Bu. Ya. Kadang mohon maaf ya, orang selamat bukan karena apa-apa, karena doa emaknya, doa orang tuanya, zikir yang dibaca. Dulu saya nongkrong, Bu, ame orang-orang tukang ngerokok, Bu. Tapi alhamdulillah nggak pernah ngerokok. Ya. Kenapa? Saya nanya sama orang tua, saya kok nggak ngerokok? Karena didoain sama siapa ya? Orang tua tuh ya. Jadi Allah akan selamatkan tuh. Kemudian yang selanjutnya yang ke-6. Nah ini penangkal sihir tuh. Ya. Cuman caranya gini, Bu, kalau kata guru saya, kita kalau sholat nih habis salam, tahiyat akhir kan miring gini nih. Nah, salam assalamualaikum warahmatullah, selesai rapi, nah baca itu. Habis istighfar, la ilaha illallah wahdahu la. Kakinya jangan disilain, jangan. Jadi miring aja dulu begini. Jadi nggak sila, nggak miring begini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca tuh 10 kali itu. Itu penangkal dari segala macam sihir. Ya. Kakinya apa tadi? Miring. Ya. Kalau bahasa Arabnya namanya tawarruk. Apa? Tawarruk. Kemudian yang ke-7, mengusir dari badan kita segala macam ya setan, jin. Jadi kalau kita baca itu keluar tuh ntar. Kalau di badan kita ada jin nempel. Nah, ya, jin nempel. Kan kalau jin nempel, Bu, itu kita nggak berasa. Beda sama kesurupan. Kalau kesurupan masuk. Kalau nempel dia nggak masuk, nggak. Cuma nempel gendong, kadang ngelendotin kita. Pernah nggak ngerasa berat badan? Mau sholat berat, mau ngaji berat, kayak kasur ada rantainya nggak bisa bangun kita. Itu namanya gangguan jin. Ya. Di antara ciri orang kena gangguan jin, satu, kadang ada memar biru, padahal nggak kejedot, nggak kepentok. Ya, memar biru, mentok kagak, kejedot kagak, tuh ciri gangguan jin. Ya. Kalau bahasa orang kecolek jin. Iya, dicubit jin. Iya. Yang kedua, cirinya sering ngimpi orang yang nggak dikenal. Ya, apalagi orang yang nggak dikenal itu kayak dekat sama kita. Ya. Contoh misalnya, kita ngimpi, terus ada datang nih sesosok laki-laki ganteng nyamperin kita. Misalnya pengen megang tangan kita atau dan sebagainya lah ya. Saya nggak sebutin tuh. Nah itu tuh ciri-ciri ya, orang tersebut kena gangguan jin. Ya. Ngimpinya orang yang nggak dikenal. Nah maka kalau orang ngimpi basah pun yang benar ngimpi pasangannya. Istri ngimpi suaminya, suami ngimpiin istrinya. Nah kalau ada suami ngimpiin perempuan yang dia nggak kenal, bisa jadi jin gitu. Ya. Yang selanjutnya ciri orang kena gangguan jin, ngantukan. Apalagi pas ngaji tuh ngantuk, pas makan nasi padang seger tuh. Pas ngaji ngantuk. Iya kan? Ngantukan, lagi baca Quran ngantuk. Pas ngobrol seger.
Ayo kita baca, ibu-ibu kita baca Yasin, begini tidur dia. Pas sudah selesai ngobrol, seger. Pulang seger. Pas zikir, ngantuk. Makanya kalau mau ngecek kita di badan kita ada jinnya apa enggak, ada yang nempel apa enggak, baca ini surat kulhu 100 kali. Kulhu cepat begitu. Kulhu Allahu ahad. Baca surat Al-Ikhlas 100 kali. Katanya nih, kalau belum nyampe cepek udah ketiduran, nah ada tuh. Ya. Entah nggak percaya cobain aja pulang baca kulhu. Kalau kulhu belum ketiduran, seger, baca Al-Falaq. 50 boleh atau 100 boleh. Ini mau ngecek doang nih. Kalau Al-Falaq seger, baca An-Nas. Berarti aman tuh. Berarti aman. Jelas ya tuh. Jadi karena setan paling nggak demen dibacain Quran, ini ngantuk tuh. Ya. Yang kelima, ciri orang ketempelan jin ya. Kalau sholat nguap mulu. Allahu Akbar, nguap. Rakaat kedua, Allahu Akbar. Padahal tidur kenyang semalam tuh. Ya. Tidurnya kenyang jam 8, bangun jam 4. Nah kan kenyang banget. Bentar lagi subuh itu. Ya. Ada laki kita, Bu, misalnya laki-laki tidur malam dari jam 8 sampai jam 4. Kan seger. Berapa jam tuh? 7 jam. Pas bangun masih ngantuk, ditanya sama bininya, "Bang, lu tidur dari jam 8 sampai jam 4 masih ngantuk aja?" "Iya, gua ngimpinya begadang semalam," gitu. Pantes kagak kenyang ya, ngimpinya begadang tuh ya. Capek tuh. Iya. Nah itu tuh namanya gangguan apa tuh? Gangguan jin. Ya. Nah ini kita baca tuh, kita miringin kaki kita itu biar apa? Biar Allah jagain kita daripada gangguan jin tuh ya. Ada lagi ciri yang terakhir, ada berapa tuh? Yang keenam, sering ngomel tuh ciri. Sering marah, bawaannya panasan. Kan jin tercipta dari apa, Bu? Dari api. Api panas gak? Maka orang yang suka marah-marah kerasukan jin. Siram pakai air katanya. Makin marah tuh, Bu. Kalau ada api disiram pakai air makin gede, Bu. Cobain, bini kita lagi marah nih. Kita lemparin air gitu. Makin gede. Kalau mau nih, kalau biar adem, pakai karung basah tutupin. Ya. Makanya guru saya bilang kalau istri lagi marah, mungkin kemasukan jin, ruqyah. Kalau nggak di rupiah, Bu. Nah, itu cepet tuh. Langsung adem tuh, tensinya turun langsung. Adem banget tuh. Seharian nggak pernah ngomel tuh. Sama suami, ahlan wa sahlan ya habibi. Masya Allah. Tenang tuh ya. Mall, Bu, mall. Tahu mall? Mama suka gak ke mall? Suka ke mall, jalan-jalan mall, belanja. Kenapa sih orang perempuan suka mall? Mall itu asal katanya mim sampai lam. Mal artinya apa mal? Harta. Mal. Iya kan? Mal, harta. Sebenarnya, Bu, mal itu bahasa Arabnya fi'il madi, maknanya mala yamilu mailan, maknanya condong, maknanya demen. Makanya semua orang demen mal, demen harta. Ya, harta adanya di mall, makanya demen kemana? Ke mall tuh. Itu kaitannya tuh. Ya. Jadi ada hubungannya, Bu, kayak duit bahasa Arabnya apa? Dinar. Dinar. Apa sih dinar? Dinar itu kepanjangan dari din sampai nar. Apa maknanya din? Agama. Apa maknanya nar? Api, neraka. Artinya apa? Kalau ente pakai duit dengan benar, maka ente akan sesuai dengan agama. Tapi kalau ente pakai dengan yang nggak benar, maka ente masuk neraka. Itu dinar tuh. Kemudian manfaatnya lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Yusakhirun nas, yusakhir lakan nas, Allah akan tundukkan bagimu manusia. Manusia tunduk sama kita. Nurut sama kita, ya.
Lalu kemudian yang selanjutnya, Allah akan urusin semua urusan kita. Yudabbir, ya, yudabbirullahu amrak. Allah akan urusin semua urusan kita. Kita kalau ngurusin urusan orang, urus apa? Kita kalau ngurusin urusan kita kadang berantakan. Tapi kalau Allah yang ngurusin, maka urusan kita lancar tuh. Nah itu. Dan terakhir nih Bu, ibu-ibu kalau ziarah ke makam suami, ke makam keluarga, nih baca ini Bu. Tapi tambahin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu. Tambahin tuh, wa huwa hayyun la yamutu. Dia hidup dan tidak mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita ziarah ke makam siapapun, ke pekuburan siapapun, khususnya keluarga kita, Allah akan berikan kita 1000 kebaikan. Allah akan hapuskan 1000 keburukan. Allah angkat kita 1000 ya, derajat. Gitu ya. Itu kalau kita ziarah. Jadi bukan cuma sekedar apa tuh, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi kita baca juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan ya ilmunya yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua dan tinggal kita amalkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Sebelum kita tutup mungkin ada yang mau nanya kali mungkin ya. Masih ada 5 menit buat para jamaah bertanya. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama tuh ujungnya sama. Ujungnya sama. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, kita baca bareng-bareng 3 kali Bu ya. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan buat kita. Allah berikan keselamatan buat kita. Allah jaga kita dari segala gangguan manusia, gangguan jin dan orang-orang yang jahat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيمي الصلاة من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا تعرفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات ومن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب. اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول
نهضى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه عاد الحبيب وآله وصحبه عداد تشي صحبه والحمد لله في البعد ودنه والحمد لله في البعد ودنه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Insyaallah kita setiap pertemuannya sekarang membahas masalah syarah Ratibul Haddad ya. Jadi Bapak Ibu yang bawa rotib, tadi baca rotib gak? Enggak ya? Nanti mudah-mudahan bisa bawa ya, kita baca bareng-bareng ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.